Hari ini, aku ingin membawa kamu mundur ke tahun 1939. Sebuah masa ketika dunia masih mencoba sembuh dari krisis ekonomi, tetapi justru terseret ke dalam perang terbesar dalam sejarah manusia. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II tidak muncul dalam satu hari. Banyak peneliti menggambarkannya sebagai rangkaian krisis yang akhirnya meledak. Sejarawan seperti Gerhard Weinberg dan Richard Overy menjelaskan bahwa Perang Dunia II dipicu oleh tumpukan masalah sejak akhir Perang Dunia I. Perjanjian Versailles yang mempermalukan Jerman, ekonomi yang hancur, dan munculnya rezim-rezim totalitarian yang percaya bahwa kekerasan adalah jalan keluar. Di Eropa, Adolf Hitler memanfaatkan kekacauan itu. Berdasarkan arsip pidato, dokumen diplomatik, dan penelitian Ian Kershaw, ambisinya jelas, memperluas wilayah Jerman dan membangun imperium baru. Ketegangan makin naik setelah Jerman mencaplok Austria dan Ceko. Titik pecahnya terjadi pada 1 September 1939. Kerja paksa di berbagai wilayah pendudukan. Namun perang tidak hanya soal pertempuran. Para sejarawan menekankan betapa pentingnya perubahan strategi dan teknologi. Pertempuran Stalingrad misalnya, menurut Overy menjadi titik balik karena Jerman mulai kehilangan inisiatif. Di wilayah Pasifik, kemenangan Amerika Serikat di Midway membuka jalan untuk mendorong Jepang mundur sedikit demi sedikit. Setiap kemenangan dibayar mahal oleh jutaan nyawa prajurit dan warga sipil. Menjelang 1945, kekalahan blok poros makin jelas. Di Eropa, tentara Soviet menekan dari timur, sedangkan sekutu mendorong dari barat. Setelah Berlin jatuh, Hitler bunuh diri dan Jerman menyerah pada Mei 1945. Di Asia, perang baru berakhir setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Langkah ekstrim yang sampai hari ini masih terus diperdebatkan para peneliti. Jepang menyerah pada Agustus 1945. Perang Dunia II mengubah wajah dunia. Negara-negara kolonial runtuh, PBB lahir, dan dua kekuatan raksasa, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet, menjadi penentu arah sejarah selanjutnya. Banyak sejarawan menyebut bahwa perang ini bukan hanya menghancurkan dunia, tetapi juga membentuk dunia modern yang kita kenal hari ini. Dan ketika kita membaca kembali dokumen sejarah, suara mereka yang hidup pada masa itu masih terasa. Rasa takut, kehilangan, tetapi juga keteguhan untuk bertahan. Perang Dunia II bukan sekedar tanggal dan pertempuran, tetapi kisah manusia yang mencoba bertahan dalam kekacauan terbesar abad ke-20. Kita sudah berjalan cukup jauh menelusuri salah satu bab paling kelam dalam sejarah manusia. Perang Dunia II tidak hanya memecah negara, tapi juga meruntuhkan hidup orang-orang yang bahkan tidak pernah memegang senjata. Ketika kita membaca kembali kisahnya lewat penelitian dan arsip, kita bisa merasakan betapa rapuhnya dunia saat itu. Banyak keputusan yang terlihat kecil pada awalnya ternyata menggerakkan roda peristiwa yang semakin lama semakin sulit dihentikan. Yang membuat perang ini terus relevan adalah cara ia mengajarkan kita tentang sifat dasar manusia. Kita melihat sisi tergelapnya, kekuasaan yang disalahgunakan, propaganda yang membutakan mata, dan kebencian yang akhirnya menelan jutaan nyawa. Tapi di balik itu, kita juga melihat sisi terbaik manusia. Ada keberanian yang muncul dari rasa putus asa, solidaritas di tengah ketakutan, dan orang-orang biasa yang memilih untuk membantu, meski mereka tahu resikonya besar. Para sejarawan sering mengingatkan bahwa kisah perang bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi juga tentang siapa yang bertahan untuk merawat kemanusiaan.